Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada hari ini anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Tidak lupa saya juga senantiasa mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kemana-mana menggunakan masker sebagai tempat bagi kita untuk berlindung. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang bahasa berpidato. Dalam berpidato ada 3 bahasa. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, menarik. Dan yang keempat, bermanfaat. Mengapa dalam berpidato itu harus jujur? Kejujuran dalam bahasa atau sesuai dengan aturan dan kaidah bahasa yang benar dalam bahasa. Ini menjadi hal yang penting karena dalam berpidato kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang benar tentunya. Jujur bisa diartikan sebuah kejelasan atau di dalam penyampaian itu tidak kabur sehingga para audien itu dapat mengerti dan sekaligus paham tanpa harus dibingungkan. Kemudian jujur itu juga berarti tidak membohongi. Kita bersikap jujur menyampaikan materi kita tanpa harus ada orang yang kita bohongi. Kemudian apa yang kita sampaikan juga apa adanya, artinya tidak dibuat-buat. Ini adalah sebuah kejujuran, ya, sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian kejujuran itu sebenarnya mampu menghilangkan kecemasan pribadi. Jadi orang yang selalu mengatakan tidak jujur, biasanya dia merasa cemas atau was-was di dalam kehidupannya. Karena hal itu akan selalu ia ingat sampai kapanpun juga. Kemudian jujur itu juga menyelamatkan. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan itu penuh dengan kejujuran, maka di lain waktu pun tidak akan ada masalah tentunya. Karena dengan berlaku jujur, orang akan percaya kepada kita dan sekaligus mereka mempunyai dedikasi untuk hormat kepada kita tentunya. Kemudian yang kedua, sopan santun. Di dalam berpidato kita harus sopan, menggunakan bahasa yang sopan. Kesopanan ini sebagai penghargaan atau penghormatan kita terhadap lawan bicara atau audien. Ini menjadi hal yang penting agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima atau minimal didengar oleh mereka. Kemudian di dalam berpidato itu kita harus tersenyum, ya. Jangan lupa ketika memulai berpidato itu harus tersenyum. Artinya apa? Tersenyum itu merupakan ekspresi positif, ekspresi kegembiraan dan sekaligus semangat. Ya. Jadi audien tidak merasa tegang dengan apa yang kita lakukan atau yang kita sampaikan. Sehingga
Tidak ada penolakan dalam artian apa? Mereka mau mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian juga harus berkonsentrasi. Apa artinya konsentrasi itu? Kita harus fokus pada pembicaraan, tidak melebar kemana-mana, sehingga waktu yang disajikan itu sesuai, ya, tidak membutuhkan banyak waktu. Nah, akhirnya audien atau orang yang mendengar merasa bosan. Kemudian nada bicara sewajarnya. Nah, ini penting bagi kita. Kenapa? Nada bicara ini ada yang orang mengatakan ketika nada bicara tinggi itu bisa dikatakan sombong. Ya. Maka nadanya disesuaikan dengan kata-kata yang kita sampaikan. Jikalau memang mengharuskan menggunakan nada tinggi seperti mengajak, seperti menyampaikan titik poin sebuah semangat, bisa saja menggunakan nada tinggi. Tapi apabila itu tidak perlu, maka jangan menggunakan nada tinggi, karena itu bisa menyinggung orang atau audien yang ada di hadapan kita. Selanjutnya adalah menatap dan memperhatikan orang lain. Ini penting, ya, agar mereka mau mendengarkan. Ya. Dengan menatap dan memperhatikan orang lain, seolah-olah audien memahami bahwa kita itu menguasai materi yang kita sampaikan. Kemudian gestur atau bahasa tubuh. Nah, ini biasanya di dalam berpidato orang sering menggunakan bahasa tubuh, entah itu menggunakan tangan, entah menggunakan gerakan di muka seperti mata, hidung, dan lain sebagainya. Ini biasa terjadi. Kadang tidak sengaja tangan kita pun juga bergerak ketika kita berpidato. Nah, tentu kita juga jangan menunjuk-nunjuk, karena itu bisa membuat orang salah arti atau bisa membuat orang tersinggung, kecuali menunjuk itu pada porsi yang tepat, pada porsi yang benar. Ya, seumpama kita memang harus memberikan contoh menunjuk sesuatu, itu dibenarkan atau diperbolehkan. Kemudian pidato itu juga harus menarik. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi kita. Kenapa? Sesuatu yang menarik itu membuat orang kerasan, membuat orang nyaman ketika mendengarkan. Ya. Menarik itu tidak harus lucu, apalagi cenderung kepada lucu yang saru atau porno, itu tidak seperti itu. Tetapi menarik itu bisa memberikan kenyamanan, bisa membuat orang tetap setia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tentu saja lebih menarik lagi apabila yang kita sampaikan itu bahasan dan kalimatnya juga menarik bagi audien. Kemudian yang terakhir, bahasa ketika berpidato itu harus bermanfaat. Ya. Apa artinya manfaat? Mempunyai daya guna. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bisa memberikan energi positif. Ini penting, ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, mereka tergugah untuk menerima energi positif, bukan hal yang negatif. Kemudian memberikan semangat dan motivasi bagi orang lain. Nah, ini
sebaiknya apa yang kita sampaikan itu bisa memberikan semangat dan motivasi bagi orang lain agar apa? Orang lain bisa meniru, orang lain bisa tergugah semangatnya untuk tidak merasa lelah, selalu bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif atau yang baik tentunya di dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu bila perlu mengajarkan keteladanan, ini hal yang penting. Nah, apa yang kita sampaikan apabila mengajarkan tentang keteladanan, orang akan senantiasa respect terhadap kita, orang senantiasa menghormati dan menghargai kita. Karena apa yang kita sampaikan adalah mengandung keteladanan. Kita menjalani, kemudian disampaikan kepada orang lain, dan orang lain akan mengikutinya. Bukan hanya sesuatu hal yang berupa kata-kata saja, tetapi ternyata di balik itu kita tidak pernah melaksanakannya. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Yang jelas, bahasa dapat dikuasai apabila selalu belajar dan dipelajari. Proses belajar itu yang menyebabkan sedikit dan berkurangnya kesalahan yang kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, dimengerti tentang pentingnya bahasa berpidato. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.